Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang tiada terhingga. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik hidayah-hidayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di majelis ilmu kajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Masjid Al-Hikmah Nuansa ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Al-haqa'iq taridu fi halit tajalli mujmalah. Wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Hakikat-hakikat itu datang dalam kondisi tajalli. Secara global tidak rinci, dan setelah ditafakuri, disadari, barulah ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh Ibnu Athaillah mengutip ayat Al-Qur'an, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah, jika kami telah membacakan Al-Qur'an, duhai Muhammad lewat malaikat Jibril, fattabi' qur'ana, ikuti bacaannya. Summa inna alaina bayana, nanti kami yang akan menjelaskannya. Malam hari ini kita bicara hakikat atau ilmu-ilmu dari sisi Allah yang selama ini populer disebut dengan ilmu laduni. Apa itu hakikat al-haqa'iq? Ya ma yaridu ala qalbil arif min tajalliyatil ulum wal hikam wal ma'arif. Hakikat adalah sesuatu yang datang pada hati orang yang kenal Allah. Dengan cara Allah menampakkan cahayanya yang menjadikan orang itu mendapatkan ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, pengetahuan. Hikmah ini melanjutkan hikmah 2 minggu berturut-turut. Di mana pada 2 minggu yang lalu kita bicara tentang wusul atau wasil orang yang sampai kepada Allah. Yakni mereka yang hatinya musyahadah, menyaksikan Allah setiap melihat segala sesuatu. Hatinya menyaksikan ini adalah perbuatan Allah. Itu musyahadah. Lalu minggu kemarin dilanjutkan, kalau kamu tidak sanggup musyahadah, menyaksikan Allah dalam setiap hal bahwa semua ini karya cipta Allah, maka hendaklah engkau muqarabah, merasa diawasi oleh Allah. Inilah hati-hati yang bersih, yang nanti buahnya Allah akan kasih hakikat ilmu laduni. Di mana yang pertama hatinya bersih,
Karena selalu yang dia saksikan adalah Allah dalam setiap hal itu. Ini af'alullah, perbuatan Allah. Yang kedua, muqarabah, merasa diawasi oleh Allah, hatinya bersih dia dari kotoran-kotoran kadurat. Ketika hatinya bersih, ini namanya tahalli, tahalli. Tahalli itu mengosongkan dari sifat dan akhlak yang tercela. Nanti tahalli dihiasi dengan sifat dan akhlak yang terpuji, nanti tajalli. Allah akan nampakkan cahayanya pada orang-orang yang bersih hatinya seperti itu. Apa yang ditampakkan oleh Allah? Berbagai macam ilmu, hikmah-hikmah, pengetahuan-pengetahuan, termasuk kasyaf, disingkap oleh Allah, sehingga dia mengetahui masa lalu, weruh sedurunge ki weruh. Napa? Cuma jangan niat karena itu yang membersihkan hati. Allah yang kasih cahaya itu. Karena bersihnya hatinya sudah dengan Allah. Bagaimana tidak bersih kalau dia selalu menyaksikan segala hal ini adalah af'alullah, perbuatan Allah. Bagaimana tidak bersih kalau dia selalu dalam hidupnya merasa diawasi oleh Allah. Inilah dua ini yang disebut dengan makna ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Selama ini yang populer di masyarakat itu rukun iman, rukun Islam, ihsannya tidak. Padahal ini satu paket. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril. Tapi banyak orang terlupa dengan ihsan itu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau menyaksikan Allah dengan mata hati. Kalau kamu tidak sanggup fa illam takun tara fa innahu yara, maka Allah pasti melihatmu. Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar bagaimana tidak bersih hati seseorang. Ketika merasa diawasi terus dalam hidupnya, dilihat terus, dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersih hatinya, maka buahnya dia mendapatkan hakikat. Pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah. Bagaimana datangnya ilmu-ilmu yang seperti ini? Pertama, bisa lewat ilham. Yang kedua, lewat manam tidur. Yang ketiga, bisa lewat i'lam. Jadi ada suara, tapi tanpa ada rupa. Cuma nanti, jangan berhenti di situ ya. Lewat ilham langsung masuk ke hati. Meskipun ini mujmalah itu samar, global. Belum terinci. Apa ini maksudnya? Terima saja dulu. Ngaji saja dulu, meskipun belum paham, ngaji saja dulu. Nanti baru rinciannya adalah disesuaikan dalam peristiwa dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Apakah ilham yang datang
itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap timbangannya mizan hakikat itu adalah syariat. Ilmu-ilmu dari sisi Allah yang disebut ilmu laduni, memang ini tanpa belajar, tanpa ta'allum, tanpa dirosah. Cuma karena hati orang ini bersih, bisa jadi biasa baca Al-Quran, baca terjemahan, tapi tidak menusuk. Tapi ternyata saat tertentu, itu bukan karena kamu mampu, tapi karena Allah menyingkapkan hatimu dan hatimu dipenuhi dengan cahaya. Menggetarkan. Kita sering mungkin kadang baca Al-Quran biasa dengan terjemahannya, tapi suatu saat takut. Apa ini? Atau lewat tidur, tapi tetap mizan, timbangannya tetap kamu pikirkan, yakni kamu bandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang ngaku mendapatkan pengetahuan dari Allah tapi bertentangan dengan syariat. Di sanalah yang kemudian orang-orang empuk menyerang tasawuf, padahal itu adalah tasawuf gulat, tasawuf yang salah. Akhirnya orang mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, hikam itu sesat. Cek di YouTube, dan ini nanti didengar juga di YouTube. Ulama tingkat nasional, kalau tidak paham, jangan buru-buru memahami, renungkan dulu. Timbangkan ini kira-kira dasar Al-Quran dan Sunnahnya apa. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya di sini 5 jilid. Padahal Syekh Ibnu Athaillah itu ngarang kitab Al-Hikam tipis. Tapi ini 5 jilid, 1 jilid kurang lebih hampir 500 halaman. 2.500. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, doktor. Ulama Suriah ya, yang waktu itu dibom ketika mengadakan pengajian sehingga beliau wafat dalam keadaan ngajar. Aliyad billah. Jangan sampai lagi ngajar dibom. Jadi tetap timbangannya syariat. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, maksud saya Abul Hasan As-Sadzili menyatakan, karena Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu yaqul idza arada kasfuka sahih al-kitab was sunnah fa'mal bil kitab was sunnah wada'il kasfa wa kulli nafsik innallaha ta'ala domina li al-ismah fil kitab was sunnah walam yadmunha li fi janibil kasfi. Apabila ilmu yang datang itu pada kita masuk ke dalam hati kita, hakikat atau ilmu dari sisi Allah, seakan-akan awas kasaf disingkap itu bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka amalkan Alkitab dan As-Sunnah itu. Tinggalkan kasaf itu. Kenapa? Karena Allah menjamin benarnya Alkitab dan As-Sunnah, dan Allah tidak menjamin benarnya kasaf itu. Jadi orang nggak mau ngaji Al-Hikam karena orang memahaminya ruwet mungkin. Jadi langsung menyimpulkan.
Ini sesat gitu. Jangan buru-buru. Hikmah itu bisa didapatkan ketika luka itu sembuh. Hati-hati. Karena sesungguhnya dalam kehatian itu nanti akan muncul lahan tumbuhnya makna pada kita. Jadi betapa Abul Hasan As-Sadzili, sehingga di sini dinyatakan bahwa nanti setelah ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah maka jelas rinciannya. Oh iya benar apa yang dinyatakan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaillah. Mari kita timbang, jangan menyesatkan, dan itu dimasukkan ke YouTube. Lalu orang terpengaruh, murid-muridnya ikut-ikut menyesatkan, nggak mau ngaji. Al-Hikam itu sesat. Cek. Abul Hasan As-Sadzili adalah maha guru daripada Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah punya guru Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru Abul Hasan As-Sadzili. Memang nggak pernah ketemu Syekh Ibnu Athaillah dengan Abul Hasan As-Sadzili yang terkenal dengan tarekat Sadziliyahnya. Betapa beliau menimbang mizan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, bagaimana seseorang mimpi, ternyata ketika mimpi, misalnya apa? Mimpinya itu. Mimpi ketemu Nabi Muhammad misalnya. Bahwa besok puasa gitu. Ini bertentangan. Jangan kemudian saya ketemu Nabi, besok itu puasa. Sumu li ru'yati. Rasulnya sendiri ngomong, berpuasalah kamu semua itu karena melihat hilal. Jadi lihat bulan ini syariat. Bertentangan berarti dengan sunnah. Atau ketika dia tidur mimpi itu, lalu ketika bangun ada yang hilang. Jangan-jangan Rasulnya nambahkan besok itu, tapi kamu harus lihat bulan. Jangan ada begitunya, tapi ternyata terpotong. Bisa lewat mimpi. Kita perhatikan bahwa semua kecuali Nabi, para Rasul itu tidak ada. Tapi orang soleh masih digoda. Kita perhatikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau melihat cahaya. Beliau ini sudah layak, Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia dipanggil, ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtuhu ala ghairik. Hei Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Nah ini, jadi ada cahaya, lalu ada suara. Saya adalah Tuhanmu, sungguh aku telah halalkan padamu apa yang aku haramkan kepada selainmu. Kira-kira ini kalau orang langsung nelen, tanpa dia menimbang dengan syariat, sesat dia. Syekh Abdul Qadir Jailani itu fasih. Profesor Dr. Fazlur Rahman gurunya, Profesor Dr. Nurholis Majid dan Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif dari Pakistan menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengajiannya dari hari ke hari itu makin banyak karena fasohah beliau dalam menjelaskan agama itu. Sehingga beliau tahu syariat.
Mana ada Tuhan yang menyatakan saya halalkan bagimu, yang lain haram. Enggak ada aturan syariat begitu. Contoh, saya halalkan khamr ini yang telah aku haramkan pada selain. Enggak ada aturan Allah itu yang diskriminatif kayak begitu. Apa kata si Abdul Qadir Jailani? Fakultu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhsha ya la'in, ikhsha la ya la'in. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhsha ya la'in, pergi kamu duhai yang terkutuk. Tahu bahwa ini bukan Tuhan meskipun ngaku tuh Tuhan. Ini adalah setan. Nah, orang kalau nggak tahu, waduh, langsung aku sendiri cerita sama istrinya. Repot juga ya Pak Sabit. Wow, semalam Abah nih, waduh ya, dapat ilham dari Allah bahwa apa yang diharamkan orang lain dari Abah halal. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang tidak tahu belajar syariat, fikih, ketentuan agama itu bisa repot. Kan itu tidak pernah ada hakikat tanpa ada syariat. Pergi kamu, duhai terkutuk. Lalu setan ngomong, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika. Engkau telah selamat dariku dengan ilmumu. Walaqad adlaltu bihadzal waqi'ah katsirina min ahli thoriq. Aku telah menyesatkan dengan kejadian yang seperti ini kebanyakan ahli thariqah. Jadi orang-orang yang belajar tasawuf, yang kalau tidak timbangan syariat, nanti ngaku-ngaku dapat dari Nabi Khidir. Waduh ya. Ditimbang dengan syariat. Ini bertentangan atau tidak? Itu kemudian lakukan aja. Jadi ketika ada pemahaman yang sulit, kita terima saja dulu. Nanti penjelasan rincinya itu ada dalam kehidupan. Atau kita cari dalam Al-Quran, As-Sunnah. Oh iya ternyata begini rinciannya. Karena hakikat ilmu laduni itu mujmalah, dalam keadaan global, tidak tafsiliyah, tidak rinci. Jadi seakan-akan samar. Apa yang kita kaji di dalam majelis ini kadang memang belum kita paham. Sudah kita terima saja dulu. Nanti Allah yang akan menyingkapkan hati kita. Karena itu, dalam kategori yang seperti ini, hakikat-hakikat yang seperti ini, maka yang paling penting adalah bersih hati kitanya. Ini buah orang yang bersih hatinya. Meskipun ilmunya sedikit, Allah akan berikan pemahaman yang luas. Banyak orang yang ilmunya banyak, tapi ternyata tidak jelas dalam kehidupan. Dia hanya tahu dalil tentang tawakal, tapi dia belum merasakan hakikat tawakal itu. Dalil sepinter, tapi dia belum merasakan, belum mengalaminya. Kalau Allah sudah singkap, maka akan mengalir ke dalam hati kita. Bagaimana juga Nabi
Musa alaihissalam saat itu tidak mengerti mengapa Nabi Khidir merusak perahu, membunuh anak yang masih bocah kecil, menegakkan dinding tembok yang mau roboh. Nabi Musa saat itu belum paham. Baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Atau para sahabat Rasul ada larangan minum khamar, sementara mereka sangat suka sekali minum khamar. Mereka belum tahu apa maknanya. Jadi belum paham. Tapi mereka meninggalkan khamar itu. Baru setelah itu Allah kasih paham. Tunduk dulu sama Allah, baru nanti Allah akan singkapkan pada kita. Karena itu kita tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasan ya, tapi gantungkan harapan kita pada Allah dengan cara menyingkapkan. Jadi tajalli itu Allah menampakkan cahayanya pada hati orang yang bersih. Meskipun amalnya baru sedikit, tapi ternyata dia saya kok dapat ini ya, kejelasan. Wa may yatawakkal Allah wa may yattaqilla yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri furqan, pembeda mana hak mana yang batil. Jadi cahaya itu masuk ke dalam hati sehingga punya keyakinan yang kokoh, dia tidak goyah. Hakikat. Kenapa hakikat ini mutiara? Mutiara itu tidak sembarangan orang yang mengambilnya. Kalau kita memiliki anak, maka kita pilih siapa yang dia akan kasih mutiara berlian itu. Dari sekian anak ini, pasti anak yang jujur, anak yang soleh, anak yang amanah. Hakikat itu mutiara. Maka mutiara itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja, tidak pada semua. Karena itu Nabi Muhammad SAW ngambil dalil Syekh Ibnu Athaillah, fa idza qara'na fattabi Qur'ana summa inna alaina bayana. Ini sebenarnya dari ayat Qur'annya. Dari la tuharrik bihi lisanak lita'jal bih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'na fattabi qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya inna alaina bayana, sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Jadi ketika wahyu turun, Nabi Muhammad itu buru-buru itu. Karena khawatir khosyah nisyan, khawatir lupa. Maka ada teguran dari Allah. Cukup kamu ikuti saja, nanti Allah yang akan memberikan penjelasannya. Sehingga Rasulullah mampu menjelaskan kepada para sahabat tentang ayat Al-Quran. Jadi jangan gerakkan lisanmu buru-buru karena khawatir ini hilang hafalannya. Gak usah. Kami yang akan mengumpulkan pada dadamu itu dan bacaan itu.
Udah, kalau malaikat Jibril baca, ikuti saja. Kata Allah, nanti kami yang akan menjelaskannya. Artinya apa bagi kita? Ketika memang ada hakikat, maka coba terima dulu, lalu nanti timbang dengan Alkitab as-Sunnah. Ini cocok atau tidak? Atau kalau kajian dengan saat ini kita belajar ilmu, ini pahamnya kayak apa ya? Sudah, bawa aja pulang ketidakpahaman itu. Nanti juga Allah kasih paham, kasih singkat. Karena banyak orang yang pensiun ngaji karena nggak paham. Saya nggak paham, nggak usah ngaji lah. Nanti Allah yang kasih tes, silahkan testimoninya. Oh iya ya, waktu ngaji sih kayak begitu, nggak paham betul. Ternyata peristiwanya, oh ini kalau sudah kayak begitu itu. Bener, saya Ibnu Athaillah. Karena saya Ibnu Ajibah ini pensyarah kitab Al-Hikam menyatakan ini adalah ilmu dari sisi Allah, hikam itu, hikmah itu. Beliau menyatakan mawahibun ladunia allati hiya mawahibun ladunia. Ini adalah anugerah dari sisi Allah. Ini di dalam halaman yang pertamanya, pendahuluan, hikam itu. Karena itu betapa ungkapan-ungkapan hikam itu sampai beribu-ribu ulama yang mensyarahi. Padat, tajam, nohok ketika nanti Allah singkap. Saking padatnya susah memahami awal. Karena itu biarkan saja. Nanti Allah yang akan kasih pemahaman. Ngaji saja, ikuti saja dulu. Kita tidak boleh menentangnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat ini, ilmu dari sisi Allah ini didapatkan langsung Allah. Jadi masuk ke hati, baru nanti akal lewat timbangan Al-Quran, Sunnah atau peristiwa-peristiwa yang ada. Karena belajar itu ada dua. Yang pertama lewat taklim, ngaji. Dirasa. Nanti Allah kasih. Tapi ada Allah kasih dulu, baru kemudian. Jadi akal dulu, baru nanti hati. Ini hati dulu, baru nanti akal. Jadi masuk ke hati dulu. Ini apa ya maksudnya? Kok ada ini di hati? Nanti rinciannya. Summa inna alaina bayana. Kami yang akan menjelaskan, duhai Muhammad. Jangan buru-buru. Ikuti aja kalau malaikat Jibril baca, ikuti bacaannya. Nanti kami yang akan menjelaskan. Ngaji saja meskipun belum paham. Nanti Allah yang akan menyingkapkannya. Kenapa? Karena hati yang dibuka oleh Allah itu lebih terang daripada akal yang penuh logika. Nah, kalau cahaya Allah sudah masuk, itu terang. Karena itu ketika kita ngaji, bukan sekedar ingin tahu, tapi kita ini tunduk kepada Allah, yang akhirnya hati kita dibukakan oleh Allah.
Awas, bukan semua yang kamu hafal akan kamu rasakan. Karena rasa itu datang dari cahaya, bukan dari hafal. Merasakan nikmatnya syukur, nikmatnya sabar, itu dari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pada hati kita. Karena itu ikuti petunjuknya, nanti pemahaman datang setelahnya. Ikuti aja. Ngaji sudah belum paham, sudah ngaji aja sambil tundukkan hati kita. Nanti Allah akan singkapkan. Jangan-jangan penyelesaian masalah itu bukan lewat akal kita, tapi bisa jadi lewat linangan air mata kita. Ketika malam hari, saat itu Allah kasih pada kita. Dan itu jangan buru-buru ingin paham ya. Jadi cukup dulu dengan taat, nanti Allah yang akan menerangkan. Karena sebagian ilmu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami dalam sunyi dan sujud. Apa ini ketika di masjid ini, tapi ketika sunyi dan sujud, iya ya, yang dikaji itu seperti itu. Allah itu yang kasih itu dalam sujud kita. Sehingga kalau kita belum tahu, nggak apa-apa, tapi tetap taat. Nanti Allah akan singkapkan hakikat. Kalau kita belum tahu, sudah taat saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis sama Allah, karena kadang ilmu turun itu bukan lewat logika, tapi lewat linangan air mata gitu. Ya Allah, saya tersingkap betul-betul pada dirinya, merasa bersalah sama Allah, sehingga dia kemudian sujud sama Allah saat itu. Jadi hakikat itu datang pada kita bisa lewat suara. Ibrahim bin Adham ketika berburu karena dia pangeran, lalu ada teguran, apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah Allah menciptakan kamu ke dunia itu untuk berburu kayak begitu itu? Bermegah-megahan. Saat itu Ibrahim bin Adham sadar. Nah, perjalanan beliau itu kayak Siddhartha Gautama ya. Jadi pangeran yang kemudian melepaskan kepangeranannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah puncaknya yang kita inginkan, buah daripada musyahadah atau muqarabah. Kalau hati kita sudah bersih dari kotoran selain Allah, maka Allah pun akan bukakan hati kita itu. Allah akan lemparkan cahayanya, lontarkan cahaya. Kalau tidak ada cahaya Allah, maka orang tidak pernah akan mendapatkan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh jalan menujuku, maka kata Allah, aku akan berikan petunjuk padamu. Sehingga kita harus memang punya niat. Nanti Allah yang kasih. Sebab tanpa kita punya niat, bagaimana? Niat ingin mendekat, niat ingin nambah pengetahuan kita, niat kita ingin dekat dengan Allah, niat kita kemudian ingin betul-betul memahami hakikat daripada hidup ini, kita ada niat dulu. Karena tidak pernah ada ujuk-ujuk. Kalau kita punya kendaraan rusak,
Apakah dengan berdiam diri maka kemudian motor atau mobil itu akan baik? Kita bawa dulu. Atau kita minta tolong sama bengkel untuk datang. Jadi ada upaya yang kita lakukan. Tidak ada lain yakni tahalli, tajalli. Karena 3 ini. Kosongkan dari sifat yang tercela. Tidak mungkin hakikat itu akan datang pada orang yang hatinya penuh dengan dengki. Hatinya kotor, iri. Bagaimana hakikat itu akan datang? Mutiara itu tidak pernah akan datang pada yang kotor-kotor. Bersihkan wadahmu, maka mutiara nanti akan datang. Ini yang disebut dengan fi halit tajalli hakikat itu. Dan nanti Allah akan bimbing untuk mendapatkan penyesuaian dengan syariat itu. Seperti tadi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau. Ini bukan Allah, ini setan. Masa apa yang telah diharamkan oleh Allah halal bagi saya, haram bagi yang lain. Ini ngaku-ngaku doang sebagai Tuhan. Lah, kalau kebanyakan manusia kan GR. Waduh, ada suara. Saya mendapatkan ilham dari Allah. Ternyata ilhamnya bertentangan dengan syariat. Ini yang kadang-kadang yang menjadikan orang memasukkan ke dalam tasawuf. Akhirnya mereka menyatakan tasawuf itu padahal orang ini ngaku-ngaku, kaji dulu secara mendalam. Kalau itu salah, ini benar. Maha gurunya ngomong seperti itu. Jadi kalau hakikat, kalau kasaf, orang mendapatkan kasaf itu penglihatan mata batin dia, melihat sesuatu jelas yang orang lain tidak lihat. Kalau sampai bertentangan dengan syariat, setelah itu dia umbar-umbar semuanya. Itu namanya dari setan. Karena hati-hati ada ilham juga dari setan. Jadi tiupan embusan dari setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ini? Tidak ada lain. Mari kita terus ngaji sambil bersihkan hati kita, tundukkan sama Allah. Nanti Allah kasih ilmunya. Baik hakikat maupun disebut ilmu-ilmu dari sisi Allah, yakni ilmu laduni. Kita tetap belajar. Insya Allah nanti Allah akan berikan cahaya kita celing, dan itu tetap ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh iya, ini bertentangan atau tidak? Insya Allah kalau yang seperti ini kita akan menjadi hamba Allah yang terpilih, karena Allah hanya memilih orang yang mendapatkan hakikat ilmu dari sisinya itu hanya orang-orang yang mau mendekat kepadanya, yang lepas daripada kotoran-kotoran makhluk, yakni selain Allah. Kalau masih gantung sama makhluk, hatinya kotor, bagaimana Allah akan pinjamkan, Allah akan titipkan cahayanya pada orang-orang yang seperti itu? Enggak mungkin. Hanya orang-orang tertentu yang bersih hatinya, yang tunduk, taat sama Allah, maka dialah yang akan mendapatkan hakikat atau ilmu laduni. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan
bukannya hanya bisa diajarkan, tapi juga menggetarkan jiwa kita. Yang disebut ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita khusyuk, takut, dan kemudian tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.